semuanya, Debbie Amelia Jajuki dari Universitas Internasional Batam. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan kepada kalian seputar perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam ajaran agama Buddha. Nah, sebelumnya, dalam Dharma pada 183, Buddha pernah mengatakan, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran Buddha. Nah, dari sini kita sudah mengetahui dalam ajaran agama Buddha maupun dalam ajaran agama lainnya, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Nah, apa saja sih contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan itu? Yang pertama, dalam ajaran agama Buddha, kita diajarkan untuk berbuat baik melalui dana atau perdana. Dana sendiri itu disimbolkan atau dimaknai sebagai kegiatan memberi, membantu, kemudian kegiatan beramal, bisa juga merupakan kegiatan menolong sesama kita. Nah, dari kegiatan perdana ini, kita bisa melakukan kegiatan membantu sesama, baik secara material maupun non-material. Lantas, apa manfaat dari perdana? Nah, perdana ini jelas memiliki banyak manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi diri kita sendiri. Setidaknya, setelah kita perdana, kita pasti akan merasa sangat senang, hati menjadi sangat lapang, dan merasa bahagia bisa berbagi kepada sesama. Contoh perbuatan baik yang kedua itu adalah hidup dengan etika dan moral. Artinya hidup berdasarkan sila-sila dalam Pancasila Buddhis. Nah, kita juga harus bisa hidup di masyarakat sesuai dengan moral-moral kesopanan yang ada di masyarakat. Selain itu, perbuatan baik juga bisa dilakukan dengan berendah hati dan menghormati sesama kita, juga menghormati orang-orang yang lebih tua. Nah, adanya kegiatan saling menghormati ini serta rendah hati, manfaatnya apa? Manfaatnya jelas, kita bisa diterima di masyarakat, dihargai di masyarakat, dan keberadaan kita di masyarakat jadi contoh dan pedoman bagi masyarakat lainnya. Nah, itu adalah contoh perbuatan baik. Lantas, apa contoh perbuatan buruk yang tidak seharusnya kita lakukan? Contoh perbuatan buruk sangat banyak. Contoh yang pertama itu adalah berbohong atau berkata yang tidak jujur. Nah, ini adalah perbuatan buruk yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga sering melakukannya. Walaupun memiliki tujuan yang baik, namun perbuatan ini tetap tidak dianjurkan untuk dilakukan. Nah, apa yang bisa terjadi dengan kita sering berbohong? Dan kita sering berbohong, orang-orang menjadi sangat sulit untuk percaya lagi pada kita. Sekali saja kalian berbohong, itu akan menghilangkan kepercayaan sesama atau kepercayaan orang lain kepada kita. Baik itu di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, maupun dalam keluarga. Nah, contoh yang kedua, perbuatan buruk itu adalah tindak asusila atau bertindak tidak sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Bertindak tidak sesuai dengan etika dan moral yang ada di masyarakat. Nah, ini jelas sangat tidak diperbolehkan dalam masyarakat. Apa yang diakibatkan dari tindakan asusila tersebut? Jelas dalam masyarakat kita bisa dikucilkan, kita bisa dianggap sebagai orang yang tidak berguna, orang yang tidak bermoral. Nah, keberadaan kita menjadi tidak ada dalam masyarakat. Nah, itu adalah secara singkat apa itu perbuatan baik, contoh-contohnya apa saja, kemudian perbuatan buruk, itu apa saja contohnya, dan akibat yang ditimbulkan. Sebagai manusia yang juga merupakan makhluk sosial, di mana kita juga membutuhkan sesama kita untuk hidup, maka selalu dianjurkan untuk berbuat baik. Dalam ajaran agama Buddha pun demikian, kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita. Nah, perbuatan baik itu tidak mahal, kalian tidak harus membayar untuk bisa berbuat baik, dan kalian tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk bisa berbuat baik. Perbuatan baik sangat banyak, sangat sederhana bisa kita lakukan setiap hari, kapanpun dan dimanapun. Contoh sederhananya adalah kalian bisa membantu orang tua kalian, menghormati orang tua dan sesama kalian, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, perbuatan baik itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu waktu yang tepat. Jadi, selagi kita masih bisa hidup di dunia ini, masih ada kesempatan. Nah, marilah kita untuk berbuat baik. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, mengenalkan kita tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga kita juga lebih bersemangat dalam melakukan perbuatan baik. Dan yang pastinya, memperbanyak perbuatan baik, mengurangi perbuatan buruk, sehingga dapat mengurangi karma buruk kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.